Desa Entabar ini merupakan salah satu desa yang bernuansa agamis. Dan mayoritas orang-orang di penduduk Desa Entabar ini penghasilannya dan pekerjaannya itu adalah petani. Oh, tapi kantin foto. Ujak foto kancan itu kita. Iya. Hah? Dari Pemekasan, dari Sumeneb, dari Penggalan. Warna. Kotor. Keduan mbi. KKN. Petani ada di angka 70%, kemudian dari pembisnis hanya 10%, pertukangan 20%, 10%-nya ini adalah semacam guru di bidang pertanian ini. Petani ini bercocok tanam terutama di bidang tanaman jagung. Di musim kemarau petani tanam jagung, juga di musim penghujan petani ini tanam padi. Nah, beberapa bulan di sela-sela itu, jadi itu ada yang bercocok tanam kacang panjang, ketela pohon, dan pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang lain yang bisa menghasilkan kayak pisang, pepaya. Inilah hasil daripada penduduk desa kami. Rata-rata mata pencahariannya memang dari segi pertanian. Kemudian terkait dari kendala, yang pertama ini memang dari SDM. Sumber daya manusia kita dalam hal di bidang pertanian memang kurang, sehingga perlu adanya pelatihan dan arahan dari sektor pertanian, yaitu dari Dinas Pertanian yang seharusnya dijembatani oleh teman-teman KKN di waktu teman-teman KKN ini bertugas atau KKN di desa kami. Ini harapan kami, sehingga masyarakat desa ini bisa mengenal yang namanya dunia pendidikan pertanian yang modern seperti di pulau-pulau Jawa. Ini kita yang ketertinggalan kita di sini. Yang kedua juga dari fasilitas di bidang pertanian kayak sepertinya air. Kita ini kurang air di sini. Sumber airnya banyak tapi kurang air. Biasanya di setiap persawahan ini rata-rata ada pengeborannya. Sehingga ketika ada pengeboran air atau sumber air yang merupakan induk sehingga bisa dialirkan ke sawah-sawah di sekitar pengeboran tersebut, ini akan mendukung salah satu di dunia pertanian kita. Yang ketiga, petani kita di kala musim padi ini kesulitan untuk benih. Benih padi ini kesulitan, sehingga kita ini tanam padi pakai benih yang lama. Benih yang lama hasil daripada panen tersebut, sehingga cukup lama disimpan. Ini apakah produktif atau tidak, nanti mungkin dari Dinas Pertanian yang lebih tahu. Kami juga kurang paham tentang itu. Yang keempat, pupuk. Pupuk ini yang agak langka. Gitu. Dan masyarakat sini perlu bantuan semacam simpan pinjam, artinya nanti benih kita pinjam atau bayar separuh. Ada di angka pemberian angka 50% dibantu atau disubsidi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ini program kami ke depan untuk menanggulangi kendala tersebut, sehingga petani lebih mudah untuk menanam dan merawat daripada tanaman tersebut nantinya ketika didukung oleh fasilitas pupuk. Terus kemudian di samping itu di bidang jagung ini memang perlu juga pelatihan desa kami. Ya alhamdulillah lah, selama ini program-program desa ini berjalan sebagaimana mestinya.
tentunya. Namun ya tidak sesempurna yang diharapkan oleh warga dan masyarakat kita, karena kita ini masih dalam masa transisi untuk meningkatkan daripada infrastruktur yang ada di desa kita. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini di bidang infrastruktur ada di angka 80% bisa tercapai dan terlaksana. Mudah-mudahan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kuliah kerja nyata atau KKN itu merupakan salah satu bagian dari kurikulum program sarjana yang diharapkan tujuan utamanya adalah mahasiswa mampu mempunyai rasa empati atau mampu bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga ilmu yang mereka terima di kampus ataupun di perkuliahan mampu untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk memberikan solusi terhadap segala persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peserta KKN semester genap tahun akademik 2015-2016 adalah kelompok 90 yang mereka mempunyai tugas atau mendapatkan tugas di Desa Aing Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Program yang telah mereka lakukan salah satunya adalah dengan memperhatikan kebutuhan yang ada di sekitar masyarakat maupun produk-produk apa yang bisa dimanfaatkan di masyarakat adalah keripik jagung atau tortilla chip dan pupuk dengan memanfaatkan dari limbah jerami serta susu jagung. Jadi kelompok 90 ini berupaya untuk memanfaatkan secara maksimal produk-produk apa ataupun hasil-hasil apa saja yang ada di dalam masyarakat sehingga mampu mempunyai nilai tambah yang pada akhirnya diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya dengan tortilla chip ataupun dengan susu jagung, karena kita ketahui selama ini jagung paling hanya direbus ataupun hanya dibuat makanan-makanan tradisional yang kurang mempunyai daya jual atau nilai ekonomisnya masih rendah. Sehingga dengan kreativitas mereka diharapkan mampu memberikan nilai jual yang lebih tinggi yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Aing Taber. Nah, sebagai dosen pembimbing lapangan, saya sangat bangga sekali dengan kreativitas anak-anak ataupun mahasiswa di kelompok 90. Yang saya harapkan apa yang mereka lakukan di sini tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa dimanfaatkan dimanapun mereka berada jika mereka sudah kembali di dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya harapkan anak-anakku tidak hanya berhenti di sini aja, jadi harus senantiasa mengembangkan kreativitas. Koordinator pembuatan keripik, alhamdulillah untuk melaksanakan pengolahan hasil pertanian itu yang merupakan keripik jagung, karena di Desa Aing Taber ini banyak budidaya jagung lokal. Maka kelompok 90 ini untuk mengusung proker unggulan itu dari pembuatan keripik jagung. Saya sasarannya untuk melaksanakannya itu Ibu PKK dan kelompok tani. Itu alhamdulillah telah dilaksanakan 100%, karena kenapa itu sangat mudah untuk proses dan skema untuk pembuatan keripik jagung itu. Dan juga untuk alat itu sangat mudah juga dan gampang. Ada kendala di Desa Aing Taber, Kecamatan Tanjung Bumi dan Kabupaten Bangkalan ini untuk bahan baku karena kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Maka saya penyuluh tidak sampai turun pada masyarakat atau ke kelompok tani. Maka untuk jarak tanam dan sebagainya itu masih masyarakat ini menggunakan jarak tanam yang sistem tabur. Mungkin dari itu.
saya ajukan pada Desa Aeng Tabar yaitu dengan pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Tujuan saya itu memperkenalkan gimana pertanian organik tersebut. Kebetulan di sini banyak jerami yang selesai panen, padi yang selesai dipanen itu jarang digunakan, hanya dibiarkan saja. Nah, sasaran yang saya ajukan yaitu pada kelompok tani. Untuk pelaksanaannya itu 2 hari, yang 1 hari saya pergunakan untuk hanya sosialisasi saja terhadap kelompok tani. Untuk yang kedua, saya memperkenalkan pada Pondok Pesantren Al-Ghazali beserta prakteknya, karena kebetulan di sana itu mau membuka kebun organik. Untuk antusias dari mereka sangat antusias sekali. Kendala yang saya alami yaitu sulit untuk mempertemukan kelompok tani. Untuk ke kelompok tani itu mereka sangat sulit sekali kepada Ponpes Al-Ghazali yang mau welcome terhadap proker kami, yaitu pembuatan pupuk organik dan pestisida. Program saya adalah daur ulang sampah. Dalam program ini kami mengusulkan ada beberapa pembuatan kerajinan dari bahan-bahan bekas, yaitu yang pertama dari botol bekas dan yang kedua adalah dari kardus. Dalam kegiatan ini target kami adalah dua sasaran, yaitu yang pertama adalah ibu-ibu PKK dan yang kedua adalah anak-anak SD. Dalam kegiatan ini kami menghasilkan beberapa hasil yang nanti kami akan memproses. Yang telah kami dapatkan adalah yang pertama yaitu celengan dari botol bekas, yang kedua adalah lampion dari kardus bekas, dan yang ketiga adalah botol bekas yang dijadikan sebagai penutup lampu. Next. Kendala yang kami alami dalam pembuatan daur ulang sampah adalah kami sangat kesulitan saat pencarian bahan-bahan bekas yang bagus untuk dijadikan diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna dan bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Juli tanggung jawab dari program English Training Language yang dimana ditujukan untuk kelas 4 dan kelas 5. Sebelumnya saya sangat berterima kasih pada kepala sekolah, guru-guru dan para murid di SDN Aeng Tabar 1 Tanjung Bumi, karena mereka telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami agar bisa mengajar di sana. Untuk kelas 4 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 yang dimana kami mengajarkan tentang keluarga atau family, kemudian ada beberapa permainan, bernyanyi bersama dan menari bersama, yaitu chicken dance. Tidak ada kendala sama sekali untuk kelas 4 ini karena mereka sangat antusias sekali, bersenang-senang. Kerja yang saya usung adalah berupa pengenalan IT, yaitu informasi teknologi yang ditujukan kepada perangkat desa dan siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Ghazali. Untuk yang hari pertama kita ke perangkat desa dan pemuda desa. Jadi kita di sana mengajarkan tentang bagaimana tentang pengenalan apa itu komputer, apa itu teknologi, dan bagaimana dasar-dasar dari Microsoft Office. Kita di sana mengenalkan tentang Microsoft Office Word, terutama dasar-dasarnya, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengeprint atau cara membuat surat-menyurat untuk perangkat desa. Dan untuk di hari kedua kita melaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ghazali. Di pondok pesantren ini kita dibagi menjadi 2, yaitu untuk kelas perempuan dan kelas laki-laki. Jadi kita di sana juga melaksanakan pengajaran tentang Microsoft Office Word. Kita juga mengenalkan dasar-dasarnya, awal-awal bagaimana teknologi itu muncul, bagaimana cara mengoperasikan komputer atau laptop, dan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Office Word tersebut. Namun kendala yang kami hadapi yaitu
untuk di perangkat desa kita mengalami kecanggungan antara pemateri dan peserta, yang dimana pada umumnya perangkat desa itu orang yang lebih tua daripada kami sebagai pemateri. Dan untuk di MTS sendiri kendalanya yaitu kurangnya antusias para peserta pelatihan IT, di mana mereka kurang bersemangat, sehingga kami mengadakan berbagai macam games untuk meningkatkan antusias para peserta. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator di bidang pendidikan sekaligus penanggung jawab program kegiatan Cinta Bahasa Indonesia. Program Cinta Bahasa Indonesia sendiri sudah terlaksana sebanyak 3 kali kegiatan. Kegiatan yang pertama tepatnya di SDN 1 yaitu Spirit Student. Semoga dengan kegiatan Spirit Student dapat menambah motivasi belajar siswa yang ada di SDN 1. Kemudian program yang kedua terlaksana pada tanggal 25 tepatnya hari Senin. Di situ kita mengisi tentang Cinta Bahasa Indonesia. Semoga dengan kegiatan tersebut kami harapkan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga, kita mengisi pada tanggal 26 tepatnya hari Selasa. Di situ kita mengisi keterampilan dalam berbicara, kemudian keterampilan dalam membuat beberapa kerajinan. Semoga dengan apa yang telah kita lakukan selama pengabdian di bidang pendidikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya kepada siswa-siswi yang ada di Desa Aeng Taber. Kurang dan lebihnya saya selaku koordinator dan penanggung jawab mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanggung jawab program kerja penggunaan iptek berkarakter berbasis imtak. Alhamdulillah program yang saya usulkan berjalan dengan lancar. Yang menjadi sasaran kita adalah MTS Al-Hasani di bawah naungan Yayasan Al-Ghazali. Jadi di sini yang melatar belakangi saya mengajukan program ini karena tingginya penggunaan internet secara negatif oleh remaja, baik dalam sosial media atau akses pornografi dan porno aksi. Di sini saya mengajarkan siswa bagaimana internet secara positif, bagaimana internet secara bernilai, dan bagaimana internet secara bermanfaat. Dan di kesempatan selanjutnya saya juga mengajarkan basic dari Microsoft Office, yakni Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan budaya lokal itu adalah tema yang kami angkat dan kami sosialisasikan kepada siswa-siswi MTS Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru beserta murid-murid yang telah menerima kami untuk bersosialisasi di MTS Al-Hasani.